Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Darul Fayad dengan NPM 2021020052. Di sini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang pengertian wudhu, istinja, dan zakat. Yang pertama, pengertian wudhu. Wudhu berasal dari kata wada'ah yang artinya bagus atau hasan dan indah atau elok. Menurut istilah, pengertian wudhu adalah membersihkan tubuh dengan mengalirkan air di anggota badan tertentu dan didahului dengan niat. Selain pengertian wudhu secara khusus tersebut, kata wudhu juga digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut kegiatan mengasuh tangan dan mulut setelah makan. Wudhu akan sah jika menggunakan air karena fungsinya sebagai penghilang hadas. Tetapi jika tidak menemukan air, maka bersuci bisa dilakukan dengan tayamum. Tayamum tidak berfungsi sebagai penghilang hadas, namun sekadar agar dibolehkan melakukan sholat. Para ulama berpendapat bahwa tidak sah sholat seseorang jika tidak berwudu, padahal mampu melakukannya. Ini menandakan bahwa wudu adalah persoalan yang penting sehingga setiap muslim hendaknya memperhatikan kualitas wudunya. Perintah wudu dari Rasulullah. Perintah wudu ini disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum wudu. Ada dua hukum wudu, yaitu wajib dan sunnah. Wudu menjadi wajib jika seseorang memiliki hadas dan hendak melakukan ibadah, seperti sholat, tawaf, dan memegang Al-Quran. Syarat untuk bersuci sebelum memegang Al-Quran tercantum di surat Al-Waqiah ayat 77 hingga 79. Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." Walaupun ada juga pendapat lain yang menganggap bahwa maksud ayat itu bukan berarti orang yang tidak suci tidak boleh memegang Al-Quran. Hukum wudhu juga bisa menjadi sunnah ketika dalam kondisi berikut. Yang pertama, diulangi setiap kali akan melakukan sholat jika sebelum batal. Sebenarnya wudhu tidak perlu diulangi, namun jika merasa tidak yakin dan ingin mengulangi wudhu, maka itu lebih baik. Berwudhu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Memilih untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan suci dengan berwudhu sebelumnya. Ada hal yang sangat baik, misalnya berwudhu sebelum bekerja. Yang ketiga, ketika hendak tidur. Rasulullah menganjurkan berwudhu sebelum tidur. Tujuannya agar malaikat senantiasa menjaga kita dari gangguan setan selama kita tidur. Selanjutnya berwudu ketika hendak mandi wajib. Yang kelima, saat akan mengumandangkan azan dan iqamah. Yang keenam, berwudu ketika marah. Rasulullah menganjurkan orang yang sedang marah untuk mengambil wudu, tujuannya untuk menghilangkan amarah yang diakibatkan oleh setan. Selain itu, wudu juga akan membuat seseorang ingat kepada Allah, sehingga bisa mengalirkan amarahnya. Yang terakhir, ketika hendak mengulangi hubungan suami istri. Membasuh sebanyak 3 kali. Pastikan anggota wudhu dibasuh sebanyak 3 kali. Jika ditinggalkan hukumnya makruh, kecuali jika memang dalam kondisi mendesak seperti waktu sholat hampir habis atau jumlah air terbatas. Rasulullah kemudian meminta dasar dari perintah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali berasal dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki mendatangi Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bersuci itu? Rasulullah kemudian meminta agar diambilkan air dari dalam bejana, lalu membasuh wajah beliau sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua lengannya sebanyak 3 kali juga. Yang kedua, pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim
untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah bersangkutan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1958, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang-orang ditanggungnya yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari-hari pada hari raya Idul Fitri. Cara menghitung zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari Rp 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp 35.000. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal sama dengan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal sama dengan 85 kali harga emas per pasaran per gram. Contohnya, Umi punya tabungan Rp 100 juta, deposito Rp 200 juta, rumah kedua yang dikontrakan senilai Rp 500 juta, dan emas perak senilai Rp 200 juta. Total harga harta yang dimiliki Rp 1 miliar. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun lalu. Yang ketiga, zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilanmu, kurangi total pendapatan dengan hutang. Lalu hasilnya dikali 2,5%. Nisab zakat penghasilan adalah 520 dikali harga makanan pokok. Penerimaan zakat. Yang berhak menerima zakat golongan tersebut adalah yang pertama, fakir. Golongan yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Yang ketiga, amil. Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Yang kelima, hamba sahaya. Orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, garimin. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. Yang selanjutnya, menciptakan ketenangan. Zakat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga orang yang membayar zakat. Perlu diingat bahwa segala hal yang telah kamu lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Seperti berzakat, maka tidak akan mengurangi sedikit pun hartamu, tapi Allah menjanjikan dan akan melipat gandakannya. Selanjutnya adalah istinja. Istinja adalah bersuci atau dalam agama Islam dari hadas, yaitu membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul
atau lubang kencing dengan air bersih, batu ataupun benda-benda yang bersih lainnya agar kotoran-kotoran atau najis hilang. Kemudian membersihkan diri atau mensucikan diri dari yang namanya hadas terbagi dari 3 macam, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib. Jadi pengertian istinja atau arti istinja simpulnya adalah membersihkan diri dan ini ada kaitannya dengan pengertian taharah yang sebelumnya sudah jelaskan. Hukum istinja. Menurut hadis dari Anas adalah Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat. Lalu saya dan seorang pemuda sebaya yang membawakan satu bejana dari air dan satu tombak kecil. Lalu beliau beristinja atau bersuci dengan air itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum istinja adalah wajib. Semua umat muslim wajib beristinja ketika ada hadas atau kotoran najis yang keluar dari kubul yang sudah kubul. Tata cara istinja. Tata cara istinja yang harus kamu pahami agar dapat membersihkan hadas dengan melakukan istinja. Tata cara ini merupakan syarat yang tidak boleh kamu lupakan, karena hukum istinja adalah wajib. Berikut adab, larangan atau syarat dan tata cara istinja yang sebaiknya kamu pahami agar lancar beristinja. Pertama, saat kamu masuk kamar mandi, bacalah doa atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobait. Gunakan kaki kiri saat masuk kamar mandi. Jangan menghadap ke kiblat atau barat dan timur. Saat buang air kecil maupun besar, lakukan dengan berjongkok. Tidak berlama-lama di toilet, cukup saat hajat sudah tuntas. Tidak bernyanyi, membawa air suci atau sejenisnya. Bersihkan hingga tidak ada kotoran. Gunakan kaki kanan saat keluar kamar mandi dan baca doa. Khufranaka, 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 alhamdulillah. Syarat atau tata cara istinja jika dilakukan di luar atau lapangan atau tidak di toilet seperti di kebun, hutan, dan sejenisnya. Yang pertama, baca doa. Dilarang menghadap kiblat dan timur, dilarang buang hajat di bawah pohon berbuah, dilarang menghadap matahari dan lubang dalam tanah, dilarang buang hajat di jalan yang sering dilewati manusia. Tidak boleh buang hajat di tempat yang biasa banyak manusia. Tidak boleh bicara kecuali ada sesuatu hal seperti ular atau lainnya. Jika malam hari, makruh jika menghadap bulan. Itulah syarat atau cara istinja yang banyak sekali larangannya. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.